Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika dia mencapai 9 cincin, Huo Yuhao awalnya percaya bahwa dia bisa mendapatkan cincin roh ke-9 dari Raja Beruang Es, namun ia mengalami mutasi saat itu. Keterampilan jiwa ke-9-nya tidak muncul secara langsung, sebaliknya itu sangat ambigu, seolah-olah itu hanya kabut. Meskipun cincin rohnya yang ke-9 berwarna merah, Huo Yuhao tidak tahu seperti apa kemampuan jiwanya. Hanya ketika permaisuri es dan permaisuri salju membakar perasaan spiritual mereka dan menyatu sepenuhnya dengannya, keterampilan ke-9-nya muncul dengan sendirinya. Dengan cincin roh 100.000 tahun, dia secara alami memiliki dua keterampilan jiwa ke-9. Dua keterampilan jiwa ini tidak hanya milik roh apapun, semua roh tipe esnya memilikinya. Mereka juga menyatu dengan kekuatan belati embun pagi. Itu adalah dua keterampilan jiwa ekstrim es pamungkas. Saat ini Huo Yuhao menggunakan salah satu dari mereka. Dengan menggunakan belati embun pagi sebagai panduan, ia mampu melepaskan kekuatan luar biasa dari keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao menamakan keterampilan jiwa ini dengan desahan Dewi Beku. Jatuhlah! Suara dingin Huo Yuhao bergetar dan bergema di langit. Tubuh Ditian bergetar dan cahaya hitam yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Meski begitu, serangkaian suara ledakan masih terdengar dari tubuhnya. Itu adalah karakteristik teknik ledakan es setelah es pamungkas menyatu ke tubuh Ditian. Cakar Dewa Naga yang beku mulai bergetar lagi pula. Desahan Dewi Beku adalah keterampilan jiwa Huo Yuhao dan bukan benar-benar kekuatan dari Dewi Salju Langit Es. Sedangkan cakar Dewa Naga sangat dekat dengan kekuatan Dewa Naga. Pada titik ini Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia tidak maju tetapi malah mundur. Dia sudah di depan cakar Dewa Naga yang beku dan dia memukulnya. Tubuh Ditian bergetar karena teknik ledakan es. Dia tidak bisa mengendalikan cakar atau mencegat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menonton dengan membabi buta. Pada saat berikutnya, pupil Ditian menyusut. Ini karena dia kaget mengetahui bahwa hubungannya dengan cakar Dewa Naga telah diputus. Huo Yuhao ini benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 pamungkas keduanya, Absolut Nol. Itu dikombinasikan dengan geyser tanpa saljunya. Pertama, Absolut Nol digunakan untuk menyatukan desahan Dewi Beku sebelum dituangkan ke dalam tubuh Ditian menggunakan geyser tanpa salju. Temperatur yang sangat rendah dan kekuatan dewa dari belati embun pagi akhirnya memblokir serangan mematikan dari Ditian. Wajah Huo Yuhao menjadi pucat setelah melepaskan serangkaian serangan eksplosif. 3 inti jiwa di tubuhnya beroperasi pada kapasitas maksimum. Meskipun dia membuatnya tampak mudah, Huo Yuhao telah menghabiskan lebih dari 50% dari kekuatan jiwanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami setelah menjadi seorang limit Doulo. Baiklah, bagus. Ditian berseru dengan keras. Dia mengayunkan tinju kirinya ke depan saat dia melepaskan gelombang kekuatan spasial. Niat Maha Kuasa dirilis pada saat ini. Seekor naga hitam raksasa muncul tepat di belakang Huo Yuhao saat membuka mulutnya untuk melahapnya. Sekali lagi Ditian merobek ruang saat ia berubah menjadi seberkas perak sebelum menghilang. Kekuatan pemikat dan korosif yang kuat mulai menyusup ke tubuh Huo Yuhao, namun itu tidak efektif karena itu langsung beku karena efek dari absolut nolnya. Tepat ketika Huo Yuhao hendak keluar dari kepala naga, dia tiba-tiba berputar di udara ketika cahaya multiwarna menyerempet tubuhnya. Huo Yuhao merasa sisi tubuhnya mati rasa. Energi gila di dalam cahaya benar-benar mampu memutar seluruh tubuhnya. Suhu nol absolut entah bagaimana tidak dapat mempengaruhi serangan Ditian. Pada saat ini Huo Yuhao akhirnya belajar betapa kuatnya cakar Dewa Naga itu. Tampaknya ada semacam kekuatan absolut yang sangat menakutkan di dalamnya. Di samping itu ditambah dengan energi unsur. Huo Yuhao berspesialisasi dalam energi unsur tipe es, namun cakar Dewa Naga tampaknya memiliki energi dari semua elemen. Air, api, tanah, angin, cahaya kegelapan, dan fluktuasi energi tipe spasial muncul pada saat yang sama. Bahkan itu dilepaskan dengan cara yang sangat kacau dan eksplosif. Ditian tidak berusaha mendaratkan pukulan keras pada Huo Yuhao, sebaliknya ia fokus pada kecepatan serangannya. Dan itu ia mampu memandukan
kekuatan spasial dan kekuatan kegelapan dengan sempurna, Titian berhasil mengatur waktu serangannya sehingga dia memukul Wu Yuhao ketika dia baru saja menghabiskan banyak energi dan menarik nafas. Tidak ada penguncian atau peringatan apapun. Oleh karena itu Wu Yuhao akhirnya tidak dapat menghindari serangan itu. Karena bagaimana setengah dari tubuhnya mati rasa, Wu Yuhao harus mengaktifkan 3 inti jiwanya di tubuhnya untuk menangkis kekuatan menakutkan dari Dewa Binatang. Kepala naga yang telah memakannya sudah hancur. Wu Yuhao maju selangkah saat dia memasuki celah di depannya. Dia bisa menghindari serangan berikutnya yang menghadangnya. Ruang berkedip saat dua individu terus muncul dan bertabrakan satu sama lain. Kilatan cahaya menerangi udara di sekitarnya saat Titian dan Wu Yuhao berpisah satu sama lain. Setiap kali setelah mereka berbenturan, jika seseorang melihat ke langit di atas hutan Stardo, orang akan melihat langit yang benar-benar berkerut. Warna-warna di langit berubah dengan cepat ketika itu, berkedip di antara warna-warna keemasan, hitam pekat, dan pelangi. Meskipun mereka dipisahkan oleh puluhan ribu meter, setiap monster di hutan Stardo tidak berani bergerak saat ini. Dalam wilayah inti dari hutan Stardo, Angsa Zamrud, Raja Segudang Iblis, Raja Beruang, dan Raja Merah semuanya berkumpul di sini. Mereka semua tampaknya bereaksi terhadap keributan di atas mereka secara berbeda. Raja Beruang terus-menerus melepaskan dan merilis cakar terornya saat melotot dengan ganas. Di sisi lain, Raja Segudang Iblis sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, Raja Merah dan Angsa Zamrud sangat khawatir tentang Titian. Bagaimanapun mereka dipisahkan oleh 10.000 meter dan mereka berempat adalah monster yang sangat kuat. Meskipun mereka sangat tertekan oleh efek pertempuran Wu Yuhao dan Titian, mereka masih mampu bergerak. Raja Merah berteriak, "Siapa itu? Aku tidak tahu siapa yang mampu bertarung dengan Dewa Binatang untuk waktu yang lama." Mata Angsa Zamrud tampak berbinar ketika menjawab, "Aku pikir Titian berkelahi dengan manusia. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Aku hanya menyadari bahwa ketika aku melihat Titian naik ke langit bersama seorang manusia." Mustahil! Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi Titian? Raja Merah tidak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh Angsa Zamrud. Raja Beruang terkikik. Apakah itu tiran mata jahat lagi? Raja Segudang Iblis memarahinya. Bisakah kau menggunakan otakmu? Tidak mungkin dia bisa datang ke sini sekarang. Dia mungkin sibuk mencoba mempersiapkan diri untuk bencana yang akan menimpanya. Kecuali dia telah mencapai tingkat kultivasi 800.000 tahun. Dia tidak akan memiliki peluang melawan Titian. Raja Beruang mendengus. Jadi bagaimana jika dia berhasil membuat terobosan? Omong kosong, jawab Raja Segudang Iblis. Namun pada saat berikutnya, tubuhnya mulai bergetar. Keempat, Raja dari monstro menatap ke atas langit. Pada saat yang bersamaan dengan ekspresi tidak percaya yang terbentuk di wajah mereka, langit yang semula melengkung tiba-tiba menjadi jelas ketika seberkas cahaya mistis berkelebat di depan mata mereka. Apakah itu benar-benar Kaisar Mata Jahat? Angsa Zamrud biji tersentak. Mata Raja Segudang Iblis membelalak tak percaya. Itu cahaya ruang waktu. Langit di atas mereka sudah berubah menjadi dunia yang berbeda. Mata Asura di atas dahi Wu Yuhao memancarkan cahaya yang dalam dan menakutkan. Saat itu seolah-olah itu menjadi hidup. Titian yang tidak terlalu jauh dari Wu Yuhao tampaknya bergerak sangat lambat. Ruang dan waktu di sekitarnya tampaknya telah membeku. Kekuatan spiritual Wu Yuhao meledak seperti geyser ketika bentuk manusia Titian mulai memberi jalan. Sisik mulai muncul di kulit manusianya. Awalnya sisik-sisik itu masih tampak bersinar dan berkilau, namun segera cahaya pada permukaan itu mulai memudar saat mereka mulai jatuh dari tubuhnya. Saat ini, mata Titian membelalak tak percaya, tubuhnya mulai bergetar ketika menatap Wu Yuhao. Cahaya ruang waktu, bagaimana kau bisa menggunakan cahaya ruang waktu? Titian tidak bisa percaya apa yang dilihatnya saat mereka berdua terus bertabrakan di udara dan melepaskan kemampuan setengah dewa mereka. Cakar Dewa Naga dan Belah Timun Pagi. Titian berhasil mendaratkan pukulan lagi pada Wu Yuhao, namun serangannya diblokir oleh Absolute Null Wu Yuhao. Setelah itu Titian melihat mata Asura Wu Yuhao melepaskan cahaya biru gelap. Garis kuat cahaya biru gelap tiba-tiba dilepaskan dari kedalaman pupil matanya. Ketika seberkas cahaya biru gelap ini muncul, rasanya seolah-olah waktu telah membeku. Titian yang akan mengejar Wu Yuhao praktis tidak bergerak di udara. Ruang waktu di sekitarnya berkontraksi pada tingkat yang luar biasa. Cahaya biru gelap sepertinya bergerak sangat lambat, namun selama pergerakannya langit dan bumi telah menjadi biru gelap. Pada saat itulah semuanya tampak telah menjadi biru tua. Cahaya ruang waktu itu adalah cahaya ruang waktu yang dirilis oleh Wu Yuhao. Itu adalah kartografi terkuat dari Kaisar Mata Jahat. Saat itu
Dia hanya bisa melarikan diri dari Titian dengan kemampuan yang kuat ini. Ini secara efektif adalah kekuatan ruang waktu yang berasal dari sumber kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan ruang waktu dapat menghilangkan sumber kekuatan spiritual dari semua makhluk hidup. Ini akan menyebabkan sumber kekuatan spiritual mereka memburuk dan akhirnya dihancurkan saat itu. Meskipun Titian mampu melukai Kaisar Mata Jahat, dia juga terkena cahaya ruang waktu. Dewa binatang butuh waktu hampir 1000 tahun sebelum akhirnya pulih dari pukulan itu. Tampak jelas betapa kuatnya cahaya ruang waktu kali ini. Cahaya ruang waktu telah muncul kembali, namun Huo Yuhao sekarang adalah orang yang melepaskan kemampuan ini. Titian bisa merasakan bahwa cahaya ruang waktu Huo Yuhao pada kenyataannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Mata Jahat. Alasannya adalah bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao lebih kuat daripada kekuatan Kaisar Mata Jahat. Bagaimanapun Huo Yuhao memiliki kekuatan spiritual yang dapat menyaingi seorang setengah dewa. Inti jiwa spiritualnya sudah pada tingkat setengah dewa, tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Titian setelah berkultivasi selama 700.000 tahun. Titian akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Huo Yuhao tidak hanya berasal dari belati embun paginya. Titian akhirnya mengerti segalanya. Dia menyadari bahwa hanya ada satu alasan yang memungkinkan mengapa Huo Yuhao bisa mendapatkan kekuatan dari cahaya ruang waktu. Huo Yuhao pasti pergi mencari Kaisar Mata Jahat sebelum menemui Titian. Selain itu, dia pasti menjadikan Kaisar Mata Jahat sebagai cincin rohnya. Tidak heran dia begitu yakin bisa mengalahkanku tepat sekali. Dengan 3 inti jiwa spiritual level setengah dewa dari senjata belati embun pagi, aura absolut 0, ditambah desahan Dewi Beku. Tidak mungkin dia tidak akan percaya diri mengalahkanku. Pupil Titian sudah mengambil beberapa warna saat ini. Dia mengumpulkan semua energi yang bisa diberikan oleh cakar Dewa Naga kepadanya. Dia berusaha menghentikan sumber kekuatan spiritual agar tidak memburuk dalam cahaya ruang waktu. Namun pada saat ini Titian melihat cahaya biru kecil di tangan Huo Yuhao. Cahaya itu tidak terlalu kuat, bahkan itu terjepit di bawah kuku jarinya. Namun Titian menunjukkan ekspresi putus asa setelah melihatnya. Setelah itu pupil-pupil Huo Yuhao mengambil warna gelap. Ia menutup matanya, termasuk mata asuranya. Cahaya biru itu tiba-tiba menjadi sangat kuat karena menjadi lebih terang daripada cahaya dari cahaya ruang waktu. Karena Titian ditembak oleh cahaya ruang waktu, tidak mungkin dia bisa menghentikan Huo Yuhao. Saat ini Huo Yuhao secara praktis menyatu dengan surga dan bumi. Tiba-tiba Huo Yuhao melambaikan tangannya ketika cahaya biru langsung ditarik untuk membentuk belati biru kristal. Belati dilepaskan ke udara saat membentuk jalur parabola biru yang indah yang berkedip di langit. Ketakutan di mata Titian tampak jelas saat ini. Menyaksikan lapisan ruang yang dihancurkan dan ditembus oleh belati, matanya melebar tak percaya. Belati itu tampaknya mengandung semua kekuatan spiritual Huo Yuhao. Titian bisa merasakan aura setengah dewa dari belati kecil itu. Titian menundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengawasi belati karena dia tidak dapat menghindari belati. Dewa binatang memandang hutan di bawahnya dengan penuh kerinduan. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan hutan. Dewa Naga, sepertinya aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang telah Anda berikan kepadaku. Senyum pahit terbentuk di wajah Titian. Mungkin ini adalah keterampilan yang akan diberikan setelah seseorang dibebaskan dari tanggung jawabnya. Tubuh Titian mulai gemetar ringan. Detik berikutnya dia merasa seolah-olah tubuhnya terbang. Belati itu mengirim tubuhnya ke belakang saat Titian menghancurkan lapisan ruang. Dunia lain sepertinya memberi isyarat padanya. Keempat dari Raja Monstro tidak bisa mempercaya apa yang dilihatnya. Apakah monstro nomor 1 di dunia benar-benar akan pergi dari dunia ini? Apakah ini akhir dari Dewa Binatang yang memerintah hutan Starus selama ratusan ribu tahun? Saat ini langit tidak lagi dalam keadaan bengkok dan berkerut. Angsa Zamrud sekarang dapat memberitahu siapa yang bertarung dengan Titian di langit. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.